Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Maret ini kita banyak belajar tentang iman yang berani. Berani memiliki iman yang berani. Dan tentu saja kita harus belajar banyak dari Abraham yang disebut oleh Alkitab sebagai Bapa orang beriman. Kali ini pun saya masih mengajak saudara untuk menelaah, meninjau, belajar dari keberanian Abraham memiliki iman yang berani. Mengapa saya katakan memiliki iman yang berani? Karena tidak banyak orang yang memiliki iman seperti itu. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah Abraham kepada Allah. Dengan segala macam keadaan pergumulan yang dia hadapi, dia tetap memelihara iman percayanya kepada Allah. Saya ingin menyampaikan 4 hal yang membuat Abraham sedemikian luar biasa di mata Tuhan, sehingga disebut sebagai bapa orang beriman dan juga disebut sebagai sahabat Allah. Yang pertama adalah Abraham itu berani beriman bahwa Tuhan bisa ubahkan tanah bebatuan menjadi tanah yang subur. Itu sebabnya ketika Abraham dan Lot melihat bahwa para pekerja mereka saling bermusuhan, berantem, maka datanglah Abraham kepada Lot, pilihlah di bagian mana engkau ingin tinggal. Engkau ke kiri, aku ke kanan, tidak baik kita berkelahi. Lalu Kejadian 13 ayat 11 mengatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Alkitab mencatat lembah Yordan itu adalah lembah yang paling subur, yang paling cocok untuk peternakan. Tetapi itu dipilih Lot. Artinya apa? Abraham mendapatkan bagian yang kurang bagus. Kenapa Abraham berani mempertaruhkan kelangsungan daripada sumber bisnisnya, sumber pendapatannya? Bukankah itu akan mengancam peternakannya ketika peternakannya tidak mendapatkan suplai air dan makanan rumput hijau yang cukup? Tentu saja. Tetapi Abraham percaya bahwa dia Tuhan yang akan menyediakannya. Abraham percaya Tuhan bisa ubahkan tanah bebatu-batuan menjadi tanah yang subur. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup sediakan yang tidak ada menjadi ada. Sungguh iman yang sangat berani. Yang kedua, saudaraku, mengapa saya mengajak saudara belajar dari Abraham yang memiliki iman yang sangat berani? Abraham itu berani mengalah untuk menang. Di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14-15 dikatakan, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ketika tadi Abraham mengalah kepada Lot, apa yang dia peroleh, saudaraku? Yang dia peroleh adalah segala yang baik yang datang dari Tuhan. Awalnya kelihatan tidak baik, tetapi Tuhan berkata, itu semuanya akan kuberikan untukmu dan juga untuk keturunanmu. Kita melihat, adakah lembah Yordan yang subur itu membuat kehidupan Lot berhasil? Tidak. Itu semuanya justru mencelakakan dia, membuat dia tinggal dekat Sodom dan Gomora dan memporak-porandakan, mencabik-cabik seluruh keluarganya. Tetapi Lot memang diselamatkan oleh Tuhan, namun Abrahamlah yang menyelamatkannya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Abraham rela mengalah, sebetulnya dia sedang merengkuh kemenangan yang Tuhan sediakan. Berani untuk mengalah agar bisa menang. Yang ketiga, saudaraku, Abraham berani menanti lebih daripada yang diterima oleh akal. Abraham berani menanti janji Tuhan lebih daripada yang bisa diterima oleh akal. Akal pikiran berkata, mereka sudah terlalu tua,
Tidak mungkin mereka bisa lagi punya keturunan. Mungkin orang lain berkata, Abraham, engkau sedang di PHP oleh Tuhan, engkau sedang digombali oleh Tuhan. Tetapi Abraham tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya Kejadian 21 ayat 1 dan 2 berkata, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Berani enggak saudara menanti penggenapan janji Tuhan walaupun itu sudah tidak lagi masuk akal? Berani enggak saudara tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya? Yang keempat, Abraham berani taat sampai Tuhan katakan cukup. Berani taat sampai Tuhan katakan cukup Abraham, aku sudah melihat ketaatan. Itu dinyatakan oleh Abraham ketika Tuhan meminta dia mempersembahkan Ishak anaknya di Bukit Moria, dan Abraham memberikannya kepada Tuhan. Ketika dia mau menghujamkan pisau itu, maka malaikat berkata, stop Abraham, sudah cukup. Dicatat dalam Kejadian 22 ayat 16-17. Aku bersumpah demi diriku sendiri, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Abraham berani taat sampai Tuhan berkata cukup. Bagaimana dengan ketaatan saudara? Beranikah saudara taat kepada Tuhan sampai Tuhan berkata, sudah cukup anakku, aku sudah melihat ketaatan. 4 keberanian Abraham. Yang pertama, berani percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan bebatuan menjadi tanah yang subur. Yang kedua, berani mengalah untuk menang. Dan yang ketiga, berani menanti penggenapan janji Tuhan lebih daripada yang bisa diterima oleh akal. Dan yang keempat, berani taat kepada Tuhan sampai Tuhan berkata cukup. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semuanya. Berani memiliki iman yang berani. Tuhan memberkati.